Perubahan perilaku manusia dan perancangan arsitektur terhadap pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya adalah Sabda Felix Padu Purba dengan NPM 2014-310083 dan mata kuliah Arsitektur Perilaku. Latar belakang, kita mulai dari latar belakang dari pandemi COVID-19 ini. Ini terjadi di awal 2020, lebih tepatnya di Maret 2020. Semua orang telah terkena dampak dari pandemi ini, mulai dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial lainnya. Bahkan di beberapa kesempatan pemerintah mengeluarkan peraturan yang ketat seperti PSBB, PPKM, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak serta langkah-langkah lainnya. Berikutnya tujuan dari materi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan gaya arsitektur di tengah pandemi ini. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perilaku manusia terhadap tempat untuk bisa terhindar dari penyakit ini. Dan yang ketiga, untuk menambah pengetahuan dan inovasi tentang bagaimana perancangan arsitektur dapat sangat berguna untuk melawan pandemi penyakit. Perilaku manusia di tengah pandemi COVID-19. 1. Seperti mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Seperti yang kita ketahui, tangan adalah salah satu alat gerak tubuh yang paling banyak bersentuhan dengan objek lain. Sangat mungkin untuk kotoran-kotoran dari objek itu dapat berpindah langsung ke tangan kita dengan cepat. Makanya untuk itu diperlukan kita untuk tetap rajin mencuci tangan atau membersihkan tangan kita dengan hand sanitizer untuk tetap menjaga tangan kita dari kotoran-kotoran. Yang kedua, memakai masker. Masker biasa digunakan untuk melindungi wajah, terutama hidung kita dari menghirup udara, partikel atau debu, dan air liur dari orang lain ketika sedang berbicara agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak diperlukan untuk mencegah adanya kontak langsung dengan orang lain dan juga meminimalisir pertukaran udara dalam dan partikel kotor dengan orang lain, serta berbagai tindakan lainnya. Mengapa? Sekarang, apa hubungan perubahan perancangan arsitektur dengan situasi pandemi ini? Karena setiap manusia mempunyai tempat tinggal, tempat kerja, tempat ibadah, dan tempat bersosialisasi lainnya. Semua tempat-tempat itu seharusnya dapat melindungi kita dari ancaman di luar sana. Apalagi di tengah pandemi ini, perancangan arsitektur itu harus dapat menyesuaikan untuk tetap dapat melindungi kita. Tentang perancangan arsitektur di tengah pandemi COVID-19. Dari masa ke masa, setiap muncul wabah penyakit global, pada saat yang sama, konsep arsitektur yang berkembang secara otomatis akan beradaptasi dan menyesuaikan kondisi. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Badan Hubungan Antar Lembaga Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Barat, Tomo Prasetyo dalam acara Ngobrol Bareng Prolab Properti Kembali Menjawab PPKM, Senin 12 Juli 2021. Pandemi membentuk perubahan dan fungsi dalam sebuah desain hunian dan selebihnya mengubah lanskap sebuah kota, kata Reko Tomo. Contoh pertama yang diambil dari Kotomo yakni pandemi kolera dan tifus pada abad ke-19 yang mendorong munculnya regulasi hunian harus dilengkapi dengan toilet. Selain itu, pada masa yang sama material kuningan pun mulai digunakan sebagai genap pintu dalam perancangan rumah sakit karena dikenal memiliki sifat antibakteri. Kemudian pada saat terjadinya pandemi tuberkulosis atau TBC tahun 1820, desain hunian juga mengalami transformasi berupa peninggian dan pelebaran bukaan agar dapat menangkap banyak sinar matahari. Selama pandemi COVID-19 ini, menurut Reko Tomo, desain sebuah hunian bangunan juga bakal terpengaruh oleh perubahan kebiasaan manusia. Misalnya, hunian masa kini dituntut untuk dapat memiliki sarana olahraga dan area berjemur sebagai jawaban dari kebutuhan menjaga kesehatan imun tubuh penghuninya. Budaya kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang sudah dijalani sejak awal pandemi COVID-19 selanjutnya juga akan mempengaruhi desain ruang dalam rumah dan menjadi lebih fleksibel. Material-material bangunan pada masa pandemi ini akan lebih cenderung kepada material yang antibakteri, sementara fasilitasnya akan lebih digital dan bisa dikendalikan langsung dari smartphone, terangnya. Lebih luas lagi, akibat pandemi COVID-19 ini, adaptasi desain arsitektur akan terjadi pula pada skala yang lebih besar seperti kantor, rumah sakit, bahkan lanskap kota. Untuk desain kantor ke depannya, kebutuhan ruang pastinya akan lebih besar karena jarak antara pekerja harus lebih diutamakan, serta keberadaan ruang terbuka juga perlu dioptimalkan. Sementara itu, rancangan rumah sakit untuk saat ini dan kemudian hari akan banyak menggunakan sistem struktur dan konstruksi yang ringkas.
mengingat permintaannya semakin meningkat. Desain lanskap kota secara keseluruhan juga akan berubah. Ruang-ruang terbuka akan lebih sedikit untuk menghindari terjadinya kerumunan, pungkas Rekotomo. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai perubahan perancang arsitektur di berbagai pandemi di dunia. Check this out. 1. Wabah PS. Salah satu wabah paling mematikan yang pernah terjadi adalah wabah PS atau yang dikenal dengan Black Death. Wabah ini terjadi di benua Eropa dan menewaskan lebih dari 20 juta orang. Namun pada saat korban bertambah banyak, para ahli mulai mencari tahu bagaimana perilaku penularan penyakit tersebut. Konsep baru yakni karantina menjadi satu-satunya cara yang terbukti berhasil terhindar dari wabah. Keharusan agar ada jarak antara manusia secara radikal mengubah pendekatan perkotaan di abad ke-14. Kota-kota di Eropa yang awalnya sangat ramai kemudian ditata kembali. Daerah kemudian tempat-tempat yang sangat padat dibersihkan dari kota karena ventilasi alami menjadi sangat penting. Jalan dan bangunan dirancang agar tidak terlalu ramai dan lebih terbuka untuk ruang hijau publik. Selain itu, fasilitas karantina mulai hadir dan menjadi awal dari adanya rumah sakit modern. Namun tren paling mencolok yang muncul dalam arsitektur pasca wabah PS adalah mulai ditinggalkannya arsitektur bergaya gotik Prancis. Kedua, pasca pandemi kolera. Terjadinya pandemi kolera telah merenggut nyawa 3.500 penduduk dalam hitungan minggu setelah mencapai New York City pada musim panas pada tahun 1832. Penyakit ini dianggap sebagai akibat dari udara yang berbahaya, di mana jalan kota yang kotor dianggap sebagai penyebabnya. Karena itulah bangunan-bangunan dibuat menggunakan ventilasi, drainase, dan praktis sanitasi yang lebih baik agar kota dapat terlihat lebih bersih. Mengutip dari para netizen saat itu, pemerintah kota New York mulai membangun sistem saluran air bersih sepanjang lebih dari 40 mil untuk mengalirkan air minum ke seluruh kota. Kemudian jalan-jalan mulai diaspal dan di bawahnya terdapat infrastruktur air limbah di bawah tanah. Wabah kolera telah merenggut nyawa puluhan ribu orang di seluruh dunia dan menghasilkan penemuan dalam sanitasi publik dan intervensi desain perkotaan yang lebih hijau. 3. Pasca flu Spanyol. Flu Spanyol terjadi di tahun 1918 dan berakhir pada tahun 1920. Dalam kurun waktu 2 tahun saja diperkirakan korban meninggal mencapai 20 juta orang sampai 100 juta orang. Menurut BBC yang dikutip Kompas.com Senin 19 Juli 2021, flu Spanyol menewaskan lebih banyak orang daripada korban Perang Dunia Pertama. Terjadinya flu yang disebabkan virus H1N1 ini telah membawa perubahan besar terhadap tatanan arsitektur di dunia. Bloomberg City Lab menjelaskan konsep ruang terbuka di hunian mulai diterapkan pada abad ke-20 dan arsitek Finlandia Alvar Aalto menjadi pionirnya. Setiap ruangan dirancang agar mudah dibersihkan, jendela besar dipasang, dan furnitur dengan desain minimalis pun mulai digunakan. Sementara itu, CBC menjelaskan arsitektur dan desain pasca pandemi flu Spanyol mengalami perubahan besar, mulai dari pemasangan ubin di kamar mandi hingga dapur agar kebersihan terjaga. Desain hunian minimalis pun mulai dilakukan banyak orang, sehingga membuat banyak orang Eropa pindah dari gaya Victoria yang biasanya penuh dengan pernak-pernik, rak, dan furnitur berlapis kain. Pasca COVID-19, selama 16 bulan terakhir banyak perubahan yang terjadi pasca dunia dilanda oleh pandemi virus COVID-19. Pembatasan wilayah, isolasi mandiri, bekerja dari rumah, mengurangi kontak fisik, menjaga kebersihan pribadi, hingga lebih banyak menghabiskan waktu di ruangan terbuka adalah kebiasaan baru selama pandemi corona. Tentu saja ini akan mengubah sebagian besar konsep arsitektur dan hunian di masa depan. Bahkan beberapa pengembang properti di Indonesia sudah mulai bersiap untuk menyediakan hunian yang lebih nyaman dan aman. Tak hanya hunian, bangunan kantor, industri hotel, pusat perbelanjaan, sekolah, hingga rumah-rumah ibadah ke depannya pasti akan menyesuaikan dengan standar kesehatan yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan perubahan rancangan arsitektur di tengah pandemi COVID-19. Stay tune. Itu adanya tempat mencuci tangan di halaman depan suatu tempat. Tempat mencuci tangan akan selalu ada di tempat umum lainnya seperti sekolah, kantor, museum, bank, dan tempat-tempat umum lainnya. Ini dikarenakan tangan kita harus bersih ketika memasuki kawasan di area tersebut. Kedua, posisi tempat duduk yang diberi tanda atau jarak. Ini digunakan umumnya ketika di sekolah, gereja, kantor, dan tempat-tempat umum lainnya dengan maksud agar ketika orang-orang yang duduk di
yang duduk tidak harus kontak fisik dengan orang lain dan agar tidak menularkan pertukaran partikel udara. 3. Area berjemur. Ini sebenarnya bisa dilakukan di mana saja, namun untuk beberapa kasus ada beberapa tempat khususnya perumahan yang menggunakan area berjemur secara khusus. Area berjemur ini digunakan untuk orang dapat berjemur agar menerima paparan sinar matahari dengan baik dan cukup. Sinar matahari sendiri dikatakan cukup ampuh untuk bisa menangkal penyakit COVID-19 ini. 4. Face recognition system. Ini juga salah satu langkah alternatif yang digunakan untuk di tengah pandemi ini, khususnya digunakan di suatu instansi perusahaan. Tujuannya agar karyawan dapat memasuki suatu kawasan tanpa harus mengisi absen dengan menggunakan kontak tangan. Penggunaan multiple rooms. Banyak tempat umum kini sudah beralih untuk menggunakan banyak ruang serbaguna, seperti dapat digunakan untuk gym, ruang kerja, ruang santai, dan lain-lain. Penggunaan banyak ruang ini juga mengurangi kontak fisik dengan banyak orang di satu tempat. Demikian hasil presentasi saya tentang perubahan perilaku manusia dan perubahan perancangan arsitektur di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih.